Assalamualaikum, selamat pagi dari dapur ngapain aja. Hari ini lumayan nih, masih ada sisa nasi dingin, sisa semalam. Daripada kita buang, lebih baik kita karyakan ya. Kita bikin nasi goreng, kita tambahkan telur, kita tambahkan bawang putih, bawang merah. Pokoknya kita ubahlah nasi dingin ini jadi makanan sarapan yang lumayan enak dan murah meriah, tapi juga nikmat. Gimana nih? Semalam acara ulang tahun Trans 7. Kalau teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa cari di YouTube officialnya Trans 7 ya. Kalau belum ada, mungkin dari tim YouTube Trans 7 belum ngupload materi ulang tahun semalam. Pokoknya tungguin aja. Kita lanjut ya. Pokoknya kita masak nih nasi goreng biar jadi bahan sarapan kita, biar nggak mubazir. Pokoknya kita manfaatkan sisa nasi dingin kemarin biar lebih bermanfaat lagi. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau mamang lagi masak nasi goreng, telur itu kan selalu habis. Tapi saat ini, kebetulan nih, stok telur di dapur ngapain aja lagi cukup melimpah. Mungkin harga telur di pasaran lagi tinggi. Gimana nih di daerah teman-teman? Apakah stok telurnya tinggi? Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, stok telur emang agak-agak meroket ya harganya. Sesuai dengan hukum ekonomi. Kalau permintaannya meningkat, apalagi ada momen-momen tertentu, itu harga telur atau sembako cenderung naik. Sesuai dengan hukum ekonomi lah, kalau yang memang tahu. Kita aduk-aduk lagi ya, kita aduk rata. Seperti biasa kita tambahkan perkalduan, entah itu kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi. Pokoknya kaldu apapun yang ada di dapur, itu akan kita atau mamang gunakan. Pokoknya si Cici yang nyediain, mamang yang pakai sesukanya. Kita hajar nasi goreng dingin ini jadi nasi goreng spesial pakai telur pokoknya. Atuh mang naha, sarapannya nggak beli aja atau beli roti bakar. Kalau mamang beli roti bakar, ini nasi bakal kebuang. Sayang kan kalau rotinya, maksudnya kalau nasinya akan kebuang. Pokoknya kita gunakanlah rezeki yang ada di rumah kita itu jangan sampai kebuang intinya. Di masa-masa sekarang, lebih baik kita gunakan apa-apa yang ada, jangan sampai kebuang. Lebih hemat itu lebih bagus, tapi jangan terlalu hemat juga. Pokoknya kita manfaatkan sebaik mungkin potensi atau sumber daya yang ada di rumah biar termanfaatkan dan terserap dengan baik. Kitu inti nama pokoknya para pemirsa. Dari satu piring yang tadi kita perkirakan, ini jatuhnya akan dapat 2 piring nih. Lumayan kan buat sarapan si mamang dan si Cece pagi ini sebelum memulai aktivitas lainnya. Buat kalian teman-teman yang baru ngelihat channel ini ataupun yang baru bergabung, tolong di komen ya, di like dan di subscribe. Nggak di komen dan di like juga nggak apa-apa, asalkan ditonton sampai akhir tanpa di skip. Itu udah bikin si mamang dan si Cece bakalan seneng banget pokoknya. Hatur nuhun buat yang udah ngelakuin atau yang udah nonton konten-kontennya sampai akhir tanpa di skip. Seperti biasa pagi ini nggak akan lengkap tanpa kopi panas. Jadi si mamang bikin kopi nih biar sarapan nasi gorengnya makin mantap ketika ditemani dengan secangkir kopi panas favorit kita. Udah pernah nyobain kopi kesana kemari, tapi ujung-ujungnya jatuh ke kopi ABC susu. Nggak tahu kenapa, pokoknya rasa manis, rasa susu dan gurihnya itu pokoknya pas di lidah saya. Itu tergantung selera ya. Pokoknya kalian juga pasti punya masing-masing kopi favorit dan kopi kesukaan sendiri-sendiri. Itu emang udah jadi selera pribadi masing-masing pokoknya. Gimana nih dengan teman-teman sekalian di rumah? Udah bikin sarapan apa? Udah bikin kopi apa? Yang pastinya pasti udah sih. Nggak mungkin kalau nggak sarapan dan ngopi. Tapi tergantung, kalau kopi itu selera pribadi. Mungkin ada yang ngopi, ada yang ngeteh. Pokoknya itu tergantung selera kalian. Siangnya kita beli beberapa kebutuhan untuk 1-2 minggu ke depan ya. Pokoknya kita nyetok yang namanya mie instan. Karena mie instan ini adalah andalan banget ketika malam-malam kita lapar. Jadi tinggal kita seduh. Terus kita juga beli beberapa kebutuhan seperti perkalduan, perbumbuan, dan
peralatan pertempuran dengan nyamuk itu yang udah menipis di rumah stoknya. Intinya kebutuhan-kebutuhan ini emang jadi kebutuhan wajib yang harus kita penuhi, wajib pokoknya lah. Lanjut ya, ikutin kegiatan Mamang kalau sore hari. Ini adalah kegiatan rutin yang hampir tiap hari atau minimal 2 hari sekali Mang Ucup jalan kaki, entah berapa kilometer, tapi perkiraan ini sih sekitar 4-5 kilometer per hari. Nggak jauh-jauh kita keliling jalan-jalan kecil dan jalan-jalan sedang di sekitaran Mampang Perapatan. Karena Mampang ini bloknya sangat luas, jadi dalam satu kawasan Mang Ucup itu bisa dapat 4 atau 5 kilometer jalan kaki. Makan waktunya sendiri itu sekitar 1 jam 15 menit pokoknya dari rumah sampai kembali ke rumah. Kalau kita udah nemuin rutenya, ritmenya, terus kemudian feel-nya, kegiatan jalan kaki kayak gini tuh asik, bikin badan makin enteng, bikin pokoknya beban-beban pekerjaan di kantor juga kita mikirnya lebih ringan. Terus kita juga bisa nemuin inspirasi buat konten, bisa nemuin inspirasi materi apalagi buat konten berikutnya. Terus juga kita bisa sambil mikir, sambil melangkah. Dan malam ya, karena cuacanya tiba-tiba berubah jadi mendung dan gelapnya gelap banget, akhirnya keidean kita nih, si Cece sama Mang Ucup pengen bikin bakso. Baksonya kita beli di toko frozen food paling besar dan paling laku di daerah Mampang Perapatan. Mungkin teman-teman yang tinggal di Mampang tahu nama tokonya. Kita bikin baksonya nih mumpung hujan-hujan. Kita tambahin tauge, nanti kita juga bikin sambal. Pokoknya kita bikin malam ini makin seger, makin anget, apalagi ini weekend. Pokoknya makin asik deh begadang malam ini. Nggak tahu, pokoknya kita tiba-tiba pengen bikin bakso. Kalau misalnya beli, itu paling kita cuma habis semangkok 2 mangkok. Tapi ini kalau kita bisa bikin 1 wajan besar nih. Isinya juga jadi 50 piece bakso. Kita bisa nambah berkali-kali, kita bisa, ya pokoknya enak lah kalau kita bikin sendiri. Kita racik bumbunya sendiri, kita bikinnya di rumah. Yang airnya juga terjamin kebersihannya. Pokoknya senyamannya dan seenaknya kita aja. Kita melenceng sedikit ya ke topik lainnya, ada sedikit pertanyaan nih. Mang Ucup, gimana sih cara ngedaber? Apakah ini nyerocos tanpa arahan, atau ini nyerocos dengan skrip, atau malahan skripnya ditulis terlebih dahulu? Oke, akan Mang Ucup jawab ya. Sebentar, tarik napas dulu nih. Oke. Mang Ucup jawab, seperti biasanya kalau Mang Ucup ngedabing, itu kita harus dalam suasana hening. Minimal kita ada di kamar dengan pintu yang tertutup, jadi udah pantulan suaranya itu tidak atau enggak bikin gemak. Yang kedua, Mang Ucup nggak pernah pakai skrip karena si Mamang ngelihat langsung prosesnya, si Mamang yang melakukan yang mengesut ke kameranya. Jadi Mang Ucup udah tahu apa yang harus diucapkan, apa yang harus dinarasikan. Terlebih lagi Mang Ucup langsung mengolah kata-katanya itu sambil melihat video yang kita play bersama-sama. Jadi kita tahu nih intonasinya, kemudian gerakannya, kemudian tahapan-tahapannya. Pokoknya kita selaraskan dengan video yang ada di depan layar. Ini Mang Ucup ngedabingnya pakai handphone ya, pokoknya nggak pakai aplikasi ataupun alat-alat lagi. Kalau di awal-awal episode konten pertama mungkin kita masih bingung apa yang akan dibilang, mungkin kita takut salah atau kayak gimana, tapi lama-kelamaan kita nyerocos aja lah, ngelihat video, ngelihat tahapan-tahapan yang udah kita lalui. Pokoknya kata-kata itu akan mengalir dengan sendirinya, akan tepat sasaran. Kalaupun nggak tepat sasaran ya dibawa santai aja. Pokoknya intinya pesan yang tersampaikan itu akan tersampaikan ke si penonton gitu. Pokoknya intinya para pemirsa. Kita balik lagi ke bakso ya. Kita lanjutkan nanti materi dubbingannya. Kalau misalnya ada yang nanya, simpen aja di kolom komentar. Ini si baksonya udah mengembang nih, cocok lah buat ngisi atau nemenin malam ini yang dingin-dingin dan hujan, ditemani dengan bakso yang panas, yang seger, yang asem, yang manis kalau kita campurkan dan kalau kita kombinasikan dengan saus tomat, saus sambal, ataupun dengan cuka, ataupun dengan jeruk lipau. Gimana nih teman-teman? 2023 udah di depan mata loh. Udah bikin resolusi belum?
Jangankan resolusi mungkin ya, mungkin resolusi dari tahun-tahun sebelumnya juga kita nggak kesampaian. Sama si Mang Ucup, beberapa resolusi malahan belum sempat tersampaikan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap positif aja nyambut 2023 dengan semangat dan harapan yang baru. Pokoknya kita tetap terus berusaha optimis menyambut 2023 lebih baik lagi dari 2022. Banyak berita tentang resesi ekonomi, tapi jangan pesimis lah. Kita harus optimis ngelihat situasi dan kondisi. Semoga 2023 lebih baik lagi di semua hal. Mamang doain buat yang nonton, buat semuanya. Pokoknya kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik apapun itu. Pokoknya kita jangan nyerah, gitu aja pokoknya. Yowes ya, baksonya udah mulai matang nih. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin kegiatan Mang Ucup hari ini. Terima kasih, pokoknya hatur nuhun, thank you, dan semoga vlognya bermanfaat. Vlog ngalor ngidulnya ini semoga bermanfaat ya. Sakitu pokoknya intina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.